Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda tetap berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya Ananda. Baiklah Ananda, pagi tadi Ananda sudah belajar matematika, soal cerita tentang pembagian. Sekarang kita lanjutkan lagi belajar tematik. Baiklah Ananda, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pada pembelajaran baru, Ibu akan mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 4, perkembangbiakan tanaman dengan umbi. Nah, contohnya kemarin anak Ibu tanaman kentang, tanaman singkong, tanaman bawang. Selanjutnya kita sudah belajar juga perkembangbiakan tanaman dengan spora. Ya, dengan spora kemarin Anda. Nah, dengan spora contohnya tumbuhan paku, pakis ya Ananda, dan juga lumut dan jamur. Nah, lanjutkan lagi, kita sudah belajar tentang kegiatan yang menyatakan persatuan. Apa contohnya kemarin? Piket kelas, diskusi kelompok. Sekarang masuk kita pada pembelajaran baru, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1-3. Nah, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tolong disimak ya Ananda, Ibu jelaskan. Tujuan pembelajaran. Ananda dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Ananda dapat membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ananda dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Ananda dapat menyebutkan unsur-unsur dongeng. Ananda dapat menemukan pesan yang terdapat pada dongeng. Ananda dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila kedua. Menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, ini adalah gambar manfaat makanan sebagai sumber makanan. Anak Ibu nampak pada gambar itu sayuran, ada nasi. Nasi itu berasal dari padi. Padi diolah dia menjadi beras dan ditanak dia menjadi nasi. Sayuran wortel dan bayam kita gunakan dia untuk sayur-sayuran untuk menyehatkan tubuh kita Ananda. Sekarang bahan industri. Tanaman itu juga ada bahan industri. Contoh nih kayu akasia diolah dia menjadi kertas seperti pabrik kertas kita ini. Anak Ibu kan nampak itu tanaman, kalau kita mau jalan ke Bunun itu kita ketemu dengan tanaman akasia itu diolah menjadi bubur kertas, selanjutnya diolah menjadi kertas. Selanjutnya lagi Ananda, peralatan rumah tangga apa saja tuh Ananda ini. Kayu itu bisa kita buat meja, buat kursi dan lemari dan perabot lainnya. Bahan pakaian. Nah, jadi tanaman itu juga seperti bisa dibuat pakaian. Apa dia? Ini dia kapas. Nah, jadi pakaian itu berasal dari kapas, diolah dia menjadi benang. Setelah itu dia nanti kita jadikan dia bahan dari benang itu diolah menjadi bahan pakaian kain, dijahit dan menjadi dia pakaian Ananda. Pewarna alami apalagi ini daun pandan kita gunakan untuk pewarna alami. Misalnya anak Ibu membuat makanan, misalnya onde-onde. Nah, dari tepung ketan itu kita gunakan daun pandan untuk pewarna alami. Lanjutkan lagi Ananda. Dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan, cerita yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu. Umumnya ceritanya tentang kehidupan. Jadi dongeng itu cerita hayalan, cuma dibuat-buat oleh pengarang untuk menghibur si pembaca saja dia anak Ibu. Nah, jadi dongeng itu sudah zaman dahulu sudah ada orang bercerita tentang dongeng itu. Nah, unsur-unsur dongeng. Apa saja unsur-unsur dongeng itu anak Ibu? Yang pertama unsur-unsur dongeng adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada pada dongeng itu. Yang kedua adalah latar, tempat dan waktu suasana terjadinya cerita itu anak Ibu. Lanjutkan lagi watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Sifat yang ada dalam dongeng itu.
Lanjutkan lagi nomor 4, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kedua adalah pesan atau amanat, pesan moral yang disampaikan penulis kepada si pembaca. Kita lanjutkan lagi Nanda. Contoh dongeng yang terkenal anak ibu udah tahu, Malin Kundang, seperti Lutung Kasarung. Kita lanjutkan lagi. Sekarang dengarkan dongeng itu. Nanti kita mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada dongeng. Dengarkan ibu membaca dongeng. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon apel itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali pada pohon apel, menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak itu. Pohon apel kembali merasa kesepian. Akhirnya anak laki-laki itu kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama, sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Tempat beristirahat? Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baiklah, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sana. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon apel. Laki-laki itu duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber www.rumahdongeng.com. Jadi dari cerita yang ibu bacakan tadi, Ananda jawab pertanyaannya. Sama-sama Ananda jawab. Perhatikan Ananda. Iya. Siapa teman pohon apel? Siapa Ananda bisa jawab? Iya, siapa temannya? Teman pohon apel adalah seorang laki-laki. Iya, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa tadi Ananda? Iya, yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya sangat apa tadi anak ibu? Iya, senang dan gembira. Ibu ulangi lagi. Apa yang dirasakan pohon apel sangat bermain bersama temannya? Iya, yang dirasakan pohon apel apa tadi? Saat bermain dengan temannya sangat senang dan gembira. Nomor berapa lagi Nanda? Nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Iya, kebaikan yang diberikan pohon apel adalah memotong semua cabang untuk membangun rumah. Bagus sekali. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Apa ya? Iya, karena temannya tak pernah kembali. Jadi dia merasa kesepian karena temannya tak pernah kembali. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis Ananda? Karena pohon apel bertemu. Kenapa dia? Karena pohon apel bertemu dan dapat bersama lagi dengan teman-temannya. Iya, lanjutkan lagi Ananda. Apa pesan yang terdapat pada dongeng ini? Kita apakan bersama-sama. Tadi kan pohon apel itu membantu laki-laki untuk memberikan cabang pohon apel untuk membangun rumah. Tetapi di akhir cerita dia menangis Ananda. Jadi apa pesannya itu Ananda? Iya, jadi pesannya adalah ketika menolong seseorang, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharap imbalan kepada orang lain ya. Sekarang kita masuk lagi irama dan nada pada lagu. Setiap lagu itu memiliki irama.
Irama adalah naik turunnya suatu nada beraturan. Bunyi yang beraturan disebut apa dia Nanda? Iya, bunyi yang beraturan disebut dengan nada. Nada-nada tadi dirangkai menjadi apa dia Nanda? Menjadi melodi. Nah, contoh lagu Cemara. Lagu Cemara itu biramanya 3/4. Ciptaan siapa Nanda? Iya, A.T. Mahmud. Cemara adalah sebatang pohon. Cemara bermanfaat untuk membuat perabot rumah tangga. Iya, bagus sekali Ananda. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu tadi. Untuk materinya ada Ibu kirim di Classroom. Selamat belajar Ananda. Semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu dan bisa catatannya Ananda lihat materi dan catat materinya di buku catatan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.